Mari saudara-saudara, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Benar ya Allah Bapa di surga, kami adalah umat-Mu yang saat ini berkumpul untuk bertemu dengan Engkau. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, sesuai dengan ajaran-Mu. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berbicara dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, baik juga dengan setiap jemaat yang akan mendengarnya ya Tuhan, baik yang ada di gereja-Mu maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah pada hari ini kami boleh sungguh-sungguh menemukan Tuhan dan suara Tuhan yang boleh kami dengar dan berbicara kepada setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan suara-Mu, kami boleh membuka hati pikiran kami hanya untuk kebenaran suara-Mu saja ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bisa melayani, untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan ini adalah khotbah perdana saya ya di GMI, dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, dan ini adalah satu anugerah Tuhan yang begitu spesial di dalam kehidupan saya. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu merindukan Allah. Saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang rindu, saya yakin kita semua pernah merasakan yang namanya rindu di dalam hati kita. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa rindu yang kita ucapkan, yang kita sering dengar, ternyata tidak semudah atau sesederhana yang kita seringkali ucapkan. Rasa rindu itu muncul oleh karena satu kondisi di mana kita berada jauh dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang terdekat, dari teman-teman yang ada di sekitar kita, sehingga disitulah muncul rasa rindu untuk bisa bertemu dengan orang-orang tersebut. Dan biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya ikatan emosional, selalu hadir di samping kita selalu berkomunikasi dengan dia dua arah. Lalu ada kenyamanan di antara kita dengan orang itu, sampai-sampai ketika jarak harus memisahkan kita dengan dia, lalu diisilah oleh kata rindu. Jadi jarak antara kita dengan dia, ada kata rindu di tengah-tengah jarak itu. Nah, di dalam sebuah artikel penelitian dikatakan bahwa rasa rindu itu ternyata memiliki efek tersendiri di dalam kehidupan kita. Ya, di mana rasa rindu itu akan meningkatkan kecemasan, memberikan kita depresi dan juga masalah seperti gangguan tidur ataupun gangguan makan. Dan bukan rahasia lagi kalau di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang akhirnya harus berpisah atau berada jauh dengan orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Nah, hal itulah yang membuat secara tidak sadar hidup manusia di masa pandemi ini mengalami yang namanya masalah mental. Ya, semakin lama kita bertemu dengan orang lain, semakin tinggi masalah mental kita oleh karena ada rasa rindu di dalam hidup kita. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di dalam peristiwa ajang Olimpiade Tokyo tahun 2020. Dalam sebuah cabang atletik, ya senam atletik, ada atlet asal Amerika Serikat yang bernama Simone Biles. Nah, atlet ini sempat memutuskan untuk mengundurkan diri dari kejuaraan dunia yang bergengsi ini. Padahal Simon ini adalah atlet yang begitu baik sekali di dalam cabang atletik.
sehingga dia digadang-gadang akan meraih medali emas. Tetapi di tengah-tengah dia menjalani pertandingan demi pertandingan, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan itu menjadi sebuah berita yang menghebohkan di dalam dunia olahraga pada saat itu. Ketika diwawancara gitu ya, "Hai Simon," gitu, "kenapa kamu harus mengundurkan diri?" Lalu dia menjawab bahwa saya mengalami yang namanya depresi. Saya harus menjaga kesehatan mental saya. Dan dia memberitahu bahwa saya tidak sanggup melanjutkan pertandingan oleh karena saya merindukan orang tua saya. Saya membayangkan di dalam pertandingan itu orang tua saya memberikan support kepada saya dengan nonton langsung. Tetapi saya tidak bisa melihat dia. Dan saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena terbayang-bayang wajah orang tuanya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri atau mundur dari pertandingan. Walaupun kemudian dia akhirnya memutuskan untuk comeback, untuk kembali. Tetapi akhirnya dia meraih medali perunggu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini, saya pun jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Dylan gitu ya. Bahwa rindu itu berat, kamu gak akan sanggup ya, kata Dylan. Nah apa yang dialami oleh Simon tadi mungkin juga dirasakan juga oleh kita secara kehidupan sehari-hari. Contohnya minggu lalu kita merayakan Imlek. Di dalam momen Imlek tentu kita menjadi terbatas untuk bertemu sanak saudara. Sehingga Imlek pun harus dilakukan secara online. Tetapi online pun juga ternyata tidak bisa menggantikan kedekatan atau bertemu langsung dengan orang yang kita kasihi. Begitu juga besok, anak-anak muda akan merayakan hari Valentine. Ataupun Bapak Ibu yang sudah berpasangan akan merayakan hari Valentine. Tetapi saya yakin anak-anak muda mungkin kalau misalnya PPKM besok naik gitu ya, level 10 di mana semua orang harus di rumah. Wah, Valentine bisa bubar gitu ya karena tidak bisa ketemu dengan orang yang terkasih. Dan begitu juga hal-hal lain untuk studi, untuk kerja, kita rindu untuk bisa seperti dulu lagi. Tetapi oleh karena virus corona, semua harus serba online, semua harus terpisah satu dengan yang lain. Dan disitulah kata rindu itu muncul secara tidak langsung di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang paling penting adalah apakah kita juga memiliki kerinduan kepada Tuhan. Sama seperti kita merindukan orang yang kita kasihi. Atau apakah kita memiliki kerinduan yang lebih kepada Tuhan. Melebihi kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah selama masa pandemi 2 tahun berlangsung, kita rindu bisa datang ke rumah Tuhan beribadah kembali? Apakah kita juga rindu untuk bersekutu dengan orang-orang, dengan jemaat, dengan orang-orang seiman? Untuk kita seperti dulu lagi memuji Tuhan, bersuka cita, tertawa riang di dalam rumah Tuhan. Saudara, rasa rindu yang berat dan begitu mendalam juga dialami oleh sang pemazmur yang kita baca tadi di dalam Mazmur 42. Pemazmur di ayat yang kedua dan ketiga mengungkapkan kerinduan hatinya yang mendalam kepada Allah dengan kata-kata ratapan atau kata-kata yang memilukan. Dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saya rasa yang diungkapkan oleh pemazmur itu adalah sebuah kesedihan. Saya bayangkan dia berkata sambil meneteskan air matanya untuk bisa bertemu dengan Allah yang hidup. Pertanyaannya adalah mengapa pemazmur begitu sedih untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Allah? Apa yang dialami oleh sang pemazmur sehingga dia begitu mendalam merindukan Allah? Kemungkinan yang terjadi pada saat itu adalah pemazmur bersama dengan bangsa Israel sedang mengalami yang namanya masa pembuangan. Mereka dihukum oleh Allah untuk mengalami yang namanya penjajahan, penindasan oleh bangsa
Babel. Dan mereka dibawa ke negeri yang jauh, yaitu di negeri Babel. Mereka dijajah, mereka ditekan, hidup mereka menderita. Mereka diolok-olok, mana Allahmu yang hidup itu? Dan yang terpenting adalah mereka tidak bisa lagi kembali ke Yerusalem. Di mana di Yerusalem itu ada bait Allah yang mereka suka datang. Bait yang begitu kudus yang mereka rindukan, di mana mereka bertemu dengan Allah. Inilah yang menjadi kerinduan sang pemazmur. Dan sang pemazmur sendiri adalah keturunan Lewi yang dikatakan Bani Korah atau anak-anak Korah. Yang kita tahu Lewi itu adalah pelayan Tuhan di bait Allah. Dan Bani Korah ini adalah pemimpin pujian umat Allah di bait suci. Mereka pun juga pemain musik. Sehingga di masa pembuangan inilah dia merenungkan dan merindukan Allah. Untuk mereka bisa datang kepada Allah di bait suci, tetapi mereka tidak bisa. Dan jarak itulah yang terisi oleh kata rindu kepada Allah. Dan kita melihat bagaimana pemazmur menyamakan kerinduannya kepada Allah sebagai jiwa yang haus. Ia mengibaratkan dirinya seperti rusa yang kehausan, Bapak Ibu. Yang mungkin kalau saya lihat, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sebelah kiri, mungkin gambaran itulah yang paling benar daripada gambaran yang di kanan. Oleh karena rusa yang haus itu adalah rusa yang berjalan di tengah panasnya terik matahari. Tidak ada rumput hijau, tidak ada pepohonan. Dan juga tanah yang dia jalani adalah tanah yang kering gersang dan juga airnya sudah mengering. Sehingga inilah yang menjadi kegelisahan jiwa pemazmur untuk mengungkapkan bahwa aku rindu ya Allah. Dia menahan rindunya kepada Allah. Kalau saya boleh bertanya sama Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih Bapak Ibu Saudara pilih? Lebih pilih menahan lapar seharian atau menahan haus seharian? Lebih baik mana? Menahan lapar satu hari atau menahan haus satu hari? Saya yakin kalau kita dikasih pilihan, kita akan lebih memilih menahan lapar satu hari. Karena dengan menahan lapar, kita masih bisa minum air sebanyak-banyaknya ya untuk menahan lapar. Tetapi kalau kita sudah haus, mau makan apapun rasanya, mau pahit, mau asin, mau manis, itu akan memicu rasa haus yang lebih banyak. Dan kita akan merasa aduh haus dan jiwa kita gelisah, pengen cepet-cepet minum air. Nah, menurut ahli kesehatan, di dalam tubuh manusia terdiri dari 60-80% cairan atau air. Dan manusia dianjurkan untuk minum air setiap hari ya, dengan cukup dan banyak gitu ya. Hal ini tentu untuk mengurangi yang namanya resiko jantung, untuk membuat kulit sehat, mengkilat, dan juga membantu mengurangi berat badan kalau kita minum air yang cukup setiap hari. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita kurang air atau kurang minum, tubuh kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Otak tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa fokus, organ-organ tubuh kita di dalam menyusut, mulut kita kering, terus juga bisa sariawan, lidah kita tebal, lutut kita lemas untuk kita bisa berjalan jauh, dan juga bisa memicu penyakit-penyakit lainnya ketika kita kekurangan air. Nah sama seperti haus jasmani, sebagai orang percaya kita juga bisa mengalami yang namanya kehausan secara rohani. Ketika kita haus secara rohani, tentu tanda-tandanya adalah kita mudah mulai emosi, mengalami ketakutan, khawatir, kesepian, selalu merasa bersalah, dan hidup tidak aman. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehausan rohani harus kita lihat sebagai sebuah tanda alarm dalam jiwa kita bahwa Allah memanggil kita untuk kembali berelasi dengan Dia secara pribadi. Jadi kehausan rohani harus kita lihat sebagai tanda alarm bahwa Allah sedang memanggil kita
untuk kembali berelasi dengan Dia secara pribadi. Nah, oleh karena itu setidaknya ada 3 bentuk jenis kehausan rohani di dalam kehidupan manusia secara berbeda-beda. Yang pertama adalah rasa haus dari jiwa yang kosong. Saudara, jiwa haus atau jiwa yang kosong ini adalah jiwa yang hidupnya dijalani tanpa Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Ia berusaha mengejar sesuatu yang dapat mengisi kekosongan hidupnya dengan berbagai cara. Seseorang akan terus mengejar akan keisian atau kepuasan jiwanya dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kepemilikan, dengan pendidikan, dengan hobi, dengan seks, bahkan mengisinya dengan pelayanan agar jiwanya terpuaskan. Jadi segala aktivitas itu dilakukan untuk mengisi jiwanya. Tetapi itu semua hanya untuk hawa nafsu dan juga kehendak dirinya secara pribadi. Tetapi ketika dia memuaskan dengan segala yang ada, orang itu kembali akan kosong hatinya. Karena segala sesuatu yang dipuaskan oleh karena menurut hawa nafsu, semuanya itu hanya bersifat sementara. Nah, hal ini juga yang dikatakan oleh Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, karena mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan kita 2 hal yang menjadi dosa manusia. Yaitu yang pertama meninggalkan Allah yang adalah sang sumber kehidupan. Dan yang kedua adalah menggantikan Allah untuk menjadi sumber kehidupan. Berarti diri manusia menjadi sumber kehidupannya sendiri. Dan kehidupan manusia dikatakan seperti kolam yang bocor. Ya, atau gelas yang bocor atau wadah yang bocor. Yang kalau diisi apapun dengan air yang banyak, dia akan selalu kurang. Oleh karena itulah Blaise Pascal pernah berkata bahwa terdapat suatu kekosongan yang Allah ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat diisi dengan ciptaan yang lain kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, jika kita akhirnya merasakan kekosongan hidup, kesepian, dan mencari arti makna hidup ini seperti apa, yang perlu kita lakukan adalah undanglah Yesus masuk ke dalam hati kita yang kosong itu. Karena dialah satu-satunya pribadi yang dapat memenuhi segala kekosongan jiwa kita. Dengan kasih-Nya, dengan kedamaian, dan dengan pengharapan yang sejati dari Tuhan. Lalu yang kedua, jenis yang kedua adalah rasa haus dari jiwa yang kering. Saudara-saudara, jiwa yang kering ini bisa diibaratkan atau digambarkan seperti tanah yang disiram sekali, kemudian dibiarkan mengering atau airnya itu menguap. Begitu juga dengan orang Kristen yang jiwanya kering. Mungkin dulu dia pernah merasakan yang namanya kebaikan Allah. Tetapi oleh karena kegiatan hidupnya ataupun dia membiarkan kerohaniannya, maka rasa pengalaman bersama dengan Allah itu perlahan-lahan hilang atau mati rasa. Kira-kira apa penyebab orang Kristen bisa mengalami kekeringan secara rohani? Yang pertama, kekeringan rohani disebabkan oleh karena mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Mengabaikan persekutuan dengan Tuhan bisa dikatakan kita tidak lagi tertarik untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita tidak lagi tertarik bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama orang percaya. Kita tidak lagi tertarik untuk berdoa setiap hari. Kita tidak lagi tertarik untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita tidak ada lagi saat teduh bersama dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kita rela menggantikannya dengan kegiatan hidup kita. Dengan olahraga kita, dengan hobi kita, dengan jalan-jalan kita. Dan kita akhirnya mengabaikan yang namanya bersekutu
dengan Tuhan. Inilah penyebab pertama. Lalu penyebab kedua yang menjadi kekeringan rohani adalah karena kita tinggal hidup di dalam dosa. Ketika hati kita mengalami kekeringan, bisa dikatakan relasi kita dengan Tuhan itu terputus atau rusak. Relasi yang terputus inilah yang membuat kita kemudian menjalin relasi dengan idola atau kegemaran hidup kita. Sehingga secara tidak sadar, kegemaran-kegemaran itulah yang menjadi Allah lain di hati kita. Menjadi Baal, menjadi ilah-ilah yang secara tidak sadar menjadi yang menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga perlahan-lahan hidup kita menjauh dari Tuhan. Dan yang berkuasa adalah hobi kita, kesukaan kita, kegemaran kita. Dan disitulah dosa akan muncul dan menguasai hidup kita. Dan kita akhirnya mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Lalu ketiga, penyebab kekeringan rohani oleh karena kelelahan mental dan fisik yang berkepanjangan. Di dalam buku Spiritual Check Up ada pertanyaan mendasar bagi orang Kristen. Dan pertanyaan ini harus kita renungkan bersama. Apakah engkau sehat secara rohani atau sekedar sibuk secara rohani? Apakah engkau sehat secara rohani atau sekedar sibuk secara rohani? Saudara-saudara, pertanyaan ini saya rasa ingin menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani tidak akan mungkin terjadi jika kita terlalu lelah atau habis tenaga oleh karena aktivitas-aktivitas agamawi yang kita jalani tanpa adanya relasi dengan Tuhan. Sehingga disitulah muncul yang namanya kekeringan rohani. Oleh karena itu, di dalam setiap aktivitas rohani, perlu ada pertanyaan pemicu di dalam hati kita. Apakah engkau haus akan Allah? Sehingga setiap aktivitas rohani kita lihat motivasinya apa sih? Apakah hanya untuk rutinitas atau oleh karena adanya kerinduan atau haus akan Allah? Sehingga setiap disiplin atau aktivitas rohani kita seperti berdoa, membaca Alkitab, beribadah, melayani, yang kita jalani bukan sekedar kewajiban agamawi, tetapi sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita sungguh-sungguh perlu Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berbicara kepada Tuhan, tetapi kita mendengar suara Tuhan. Sehingga ada dua arah komunikasi yang terjalin di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ada seorang yang berkata demikian. Akar masalah disiplin rohani bukanlah disiplin dan tekad, melainkan hasrat dan kerinduan. Kewajiban boleh-boleh saja dan dapat menghasilkan beberapa tanggapan yang indah dan hebat. Ada kalanya kita harus memiliki kewajiban sebagai alat bantu sampai hasrat dan kerinduan kita pulih. Akan tetapi, jika kita dikungkung secara permanen oleh kewajiban, maka kita akan mati, bukannya bertahan hidup. Jadi inilah alasan kenapa orang Kristen bisa mengalami yang namanya kekeringan rohani. Lalu kita masuk ke dalam jenis yang ketiga. Kehausan atau rasa haus dari jiwa yang puas. Rasa haus dari jiwa yang puas ini terdengar mungkin berbeda dari dua jenis yang di awal, yaitu jiwa yang kekeringan dan jiwa yang kosong. Jiwa yang puas ini adalah jiwa yang merasakan haus oleh karena ia telah melihat, mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan ketika dia merasakan kebaikan Tuhan itu, dia berkata, Tuhan, aku ingin lebih dipuaskan oleh karena Engkau itu begitu baik. Dan hal inilah yang kita lihat dari seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 berkata demikian, bahwa yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi rasa puas Rasul Paulus itu adalah bagaimana dia bisa mengenal Kristus. Sehingga di ayat 7 sampai 8 di ayat sebelumnya,
Rasul Paulus itu pernah berkata bahwa ia rela melepaskan hal yang menguntungkan dalam dirinya sebagai sebuah sampah. Oleh karena dia melihat Kristus lebih berharga dan lebih mulia di dalam hidupnya. Dan inilah contoh bagaimana orang yang haus tetapi jiwanya puas dan ingin terus dipuaskan oleh Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dan tidak ada habisnya. Dan dia ingin terus mengenal lebih dalam pribadi Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dan mengenal Kristus yang dapat memuaskan dahaga kita, disitulah kita akan menyadari bahwa tidak ada seorang pun ataupun benda, harta benda pun yang dapat memuaskan jiwa kita. Yang dapat melebihi kepuasannya Tuhan. Tuhan memberikan kita damai yang sejati. Dia memberikan sukacita yang sejati. Pengharapan yang sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan disinilah yang perlu kita sadari. Tidak ada pribadi selain Kristus yang dapat memberikan itu di dalam dunia ini. Jonathan Edwards berkata demikian. Jiwa yang telah mengecap, mengetahui dan dipuaskan oleh pengalaman bersama Tuhan akan merindukannya. Semakin dia mengalaminya serta semakin dia mengenal keagungan, keindahan dan kepuasannya, semakin besar rasa lapar dan hausnya untuk lebih lagi di dalamnya. Jadi kita dapat melihat benar-benar kita perlu haus dan lapar oleh karena Kristus saja. Dan disitulah kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Kristus pribadi sang sejati. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memenuhi kehausan rohani kita di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kehausan rohani kita. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, di kata ini ada hal yang menarik yang saya pengen kita sama-sama simak. Tuhan Yesus di sini menawarkan minum kepada siapa saja ketika dia berkata barang siapa. Yang berarti Tuhan menunjukkan kepada setiap orang. Lalu ada kata haus. Kata haus adalah kata di mana kita menyadari kondisi kita bahwa kita haus. Yang berarti Tuhan sedang mengundang setiap orang yang sadar bahwa kondisinya sedang haus. Sama seperti pemazmur yang kita baca tadi di dalam Mazmur 42. Di mana seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pemazmur menyadari dirinya itu haus akan Allah. Sehingga dia mau datang kepada Allah. Ada aktif di dalam kehidupan manusia untuk bisa mendatangi Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita bisa menyadari dan mengakui bahwa selama ini kondisi kita ternyata kerohanian kita haus akan Allah. Disitulah Tuhan membuka tangannya, mengundang kita untuk bergerak aktif maju kepadanya. Untuk datang dan minum seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan meminta kita untuk datang dan minum. Yang berarti kita harus bergerak. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Karena apa? Karena ketika dia membuka tangannya dan memberi air, itulah air hidup yang sejati. Di mana pemazmur berkata, bagaimana aku bisa memandang Allah yang hidup? Karena dia tahu kehidupannya hanya bisa hidup oleh karena Allah, bukan hal yang lain. Tetapi masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa adalah kita merasa cukup puas ketika kita tahu bahwa kalau aku sudah lama gak beribadah, sudah jauh dari Tuhan, ya Tuhan satu-satunya jawaban. Ternyata kita cukup puas hanya sekedar tahu secara informasi bahwa Tuhan satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam, apakah saudara-saudara mau datang kepada Tuhan, bersekutu, berelasi seperti dulu ketika Allah datang kepada kita semua, menyentuh hati kita,
memberikan keselamatan, pertobatan, sehingga kita percaya kepada Allah. Apakah kita lebih suka mendengar informasi atau kita sungguh-sungguh mau berelasi? Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, kelemahan manusia adalah kita terlalu puas di dalam hidup kita. Kita puas hanya sekedar informasi, mengetahui bahwa Tuhan satu-satunya jawaban kita, Tuhan satu-satunya keselamatan kita. Tetapi di dalam hidup kita, kita tidak sungguh-sungguh menghidupi bahwa Tuhan adalah satu-satunya hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingatlah saudara-saudara, tanpa kehausan, tanpa kerinduan, tanpa kasih kepada Allah, maka semua ibadah kita hanyalah rutinitas yang kosong belaka. Yang seharusnya kita katakan ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah, Tuhan, saya tidak puas, saya lapar dan haus. Saya menginginkan Tuhan lebih lagi. Saya ingin Tuhan lebih lagi. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi hal yang dapat kita lakukan adalah datanglah kepadanya dan bersekutu lagi kepada Tuhan. Melalui ibadah minggu kita, melalui persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja kita, dan di dalam kelompok-kelompok kecil kita di mana kita bertumbuh satu dengan yang lain bersama dengan orang-orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang berkata bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Disitulah kita akan dipuaskan ketika kita haus dan lapar akan kebenaran di dalam Kristus. Di akhir khotbah saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan, jika saat ini saudara-saudara semua berada di tengah-tengah padang gurun yang kering, yang begitu panas dengan teriknya yang begitu menyengat di siang hari. Dan kita semua sedang berjalan beberapa hari sampai persediaan minum kita habis. Lutut kita sudah gemetar, sudah lemas, kita hampir pingsan, kepala kita pusing karena benar-benar sangat panas. Kerongkongan kita pun menelan, udah tuh rasanya sakit. Bibir kita sudah pecah-pecah, kering. Pokoknya pandangan kita pun sudah samar-samar. Oleh karena kita mungkin pengen pingsan rasanya. Karena begitu panas, begitu keringnya. Dan begitu menyengatnya panas sinar matahari. Dan kemudian ketika kita berjalan di dalam keletihan kita, di dalam kelemahan kita, kemudian kita menemukan sebuah oasis yang ada sungai, yang jernih, yang sejuk. Pertanyaan saya kepada kita semua, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melihat, wow indah sekali, kemudian kita foto-foto dan berkata, itu airnya sejuk gitu ya. Atau kita akan menghampiri sungai itu lalu mengambil dengan tangan kita minum. Aduh enak. Mana yang saudara-saudara pilih? Kalau saya merasakan hal itu, saya akan terjun ke dalam air itu. Saya akan menikmati kesegaran air itu membasahi tubuh saya. Saya akan minum air itu untuk menyegarkan organ-organ tubuh saya. Saya akan menyelam demi membersihkan tubuh-tubuh saya yang mungkin sudah berdebu. Dan saya akan membiarkan diri saya merasakan seluruhnya air itu, berlama-lama berendam di air itu. Saudara, begitu juga dengan kita, orang Kristen. Ketika kita melihat Tuhan, yang terjadi seringkali kita hanya melihat dari jauh. Itu Tuhan. Itu Sang Juru Selamat. Tetapi kita hanya melihatnya dari jauh. Kita tidak mau mendekat kepadanya. Kita tidak mau bersekutu dengannya. Padahal dia adalah air hidup yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita bisa datang kepadanya, seharusnya air hidup itulah yang menyegarkan seluruh tubuh kita. Dialah yang memulihkan segala dosa kita. Dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dan dialah air hidup yang sungguh ajaib itu. Yang dapat memberikan semangat
bagi kita yang mungkin sudah putus asa. Disitulah yang harus kita lakukan. Menyelami Tuhan lebih dalam lagi dan menikmati tanpa adanya rasa untuk puas. Kita akan berkata, Tuhan teruskan puaskan aku, terus aku merindukan Engkau, aku ingin terus dipuaskan. Lebih lagi, lebih dalam bersama dengan Engkau. Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan? Datanglah. Karena Dia tidak menyodorkan kita gelas untuk kita minum. Tetapi Dia berkata, datanglah kepadaku dan minum air hidup. Jadi saat ini, marilah Bapak Ibu, kita memiliki langkah iman untuk kembali datang kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kita di dalam masa pandemi, di dalam kesulitan, mungkin ada yang sedang sakit, tetapi biarlah kita memiliki langkah iman. Bagaimana kita melihat Dia adalah air hidup yang mampu memulihkan kita, yang mampu menyembuhkan kita, yang mampu menyegarkan jiwa kita, yang selama ini mungkin kita sudah haus dan merindukan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami merindukan dan haus akan Engkau. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami kembali diingatkan bagaimana kamilah yang perlu datang kepadamu. Kami perlu dipuaskan lagi dan lagi ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkau satu-satunya Allah yang mampu memberikan pemulihan, kekuatan, kedamaian, sukacita, bahkan penyembuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah jiwa kami dipuaskan, disegarkan, karena kami boleh menemukan Engkau dan mengalami Engkau. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, biarlah firman-Mu itu menggerakkan tangan, pikiran, kaki kami, untuk kami boleh lagi melangkah mendatangi Engkau. Biarlah kami juga boleh berkomitmen bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami yang sejati. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam rutinitas kami, Engkaulah fokus hidup kami yang terutama ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah firman-Mu itu boleh melekat di hati setiap daripada kami. Terus memberkati kami, terus menguatkan kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.